Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada tugas uji pemahaman pada halaman 181 sampai 182 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini kan. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Ya sudah, kuy kita lanjut. Bagian kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan gambar yang ada ini. Stenosis katup jantung terjadi ketika katup jantung tidak dapat terbuka dengan baik akibat katup kaku, menebal, atau saling menempel. Jika gangguan tersebut terjadi pada katup X, hal yang akan terjadi adalah titik-titik. Bagian berdasarkan gambar yang diberikan, katup X yang ditunjuk adalah katup aorta. Katup aorta berfungsi untuk mengatur aliran darah dari ventrikel kiri menuju aorta yang kemudian akan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jika terjadi stenosis pada katup aorta, katup tersebut tidak dapat terbuka dengan baik sehingga aliran darah dari ventrikel kiri menuju aorta menjadi terhambat. Akibatnya darah yang seharusnya dipompa ke seluruh tubuh tidak dapat mengalir dengan lancar. Jadi jawaban yang benar dalam hal ini ada pada opsi E, di mana aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh itu menjadi tidak lancar. Bagian kita masuk pada soal kedua berikut ini. Perhatikan beberapa teknologi sistem peredaran darah berikut. Jadi ada 6 teknologi sistem peredaran darah. Arteriosklerosis adalah penyempitan atau pengerasan pembuluh arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Teknologi yang memungkinkan dapat menangani penyakit tersebut ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian untuk menangani arteriosklerosis yang merupakan penyempitan atau pengerasan pembuluh arteri akibat penumpukan plak, teknologi yang relevan diantaranya adalah pertama, sesuai dengan opsi yang ada yaitu operasi bypass. Ini adalah operasi atau prosedur yang mengalihkan aliran darah di sekitar arteri yang menyempit atau tersumbat sehingga mengurangi efek dari arteriosklerosis. Kemudian kedua adalah angioplasti. Ini adalah prosedur yang digunakan untuk membuka arteri yang menyempit dengan menggunakan balon kecil yang diperluas di dalam pembuluh darah dan seringkali dilengkapi dengan penempatan stent untuk menjaga arteri tetap terbuka. Nah, oleh karena itu, jawaban yang bisa kita pilih adalah pada opsi A, pilihan pernyataan 1 dan 6. Nah, adapun untuk pembahasan mengenai opsi lain, dapat kalian baca penjelasan yang ada di bawah pembahasan utama ini kan, sebagai informasi tambahan yang dapat menambah wawasan kalian. Bagian kita masuk pada sesi kedua, yang kali ini masuk ke soal isian maupun soal esai ya berikutnya. Dan kita masuk ke soal pertama terlebih dahulu. Perhatikan soal yang ada ini. Berdasarkan teks informasi, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Jadi kalian bisa analisis pernyataan yang ada 5 ini, apakah termasuk benar atau salah dengan menyesuaikan pada teks informasi dengan judul serangan jantung yang ada pada halaman tempat soal ini berada. Bagian berikut ini adalah penilaian terhadap pernyataan yang diberikan berdasarkan teks informasi mengenai serangan jantung. Untuk pernyataan pertama, keracunan gas karbon monoksida tidak menyebabkan serangan jantung merupakan pernyataan yang salah. Karena teks memang tidak menyebutkan keracunan karbon monoksida. Tetapi secara umum, keracunan ini dapat mengurangi pasokan oksigen dan berpotensi menyebabkan masalah jantung. Kemudian untuk pernyataan kedua, ketika sedang menggunakan obat pengencer darah, tubuh harus dijaga agar tidak terluka. Ini benar, karena obat pengencer darah, efek sampingnya adalah dapat meningkatkan resiko perdarahan. Sehingga penting untuk menghindari cedera agar tidak terjadi perdarahan berlebihan. Kemudian untuk pernyataan ketiga, keluarnya keringat dingin merupakan gejala paling awal serangan jantung. Ini merupakan pernyataan yang bisa dianggap benar, karena keringat dingin adalah salah satu gejala umum yang dapat muncul saat serangan jantung. Kemudian untuk pernyataan keempat, pengidap penyakit lupus beresiko terkena serangan jantung benar,
Karena teks menyebutkan bahwa pengidap penyakit autoimun, nah ini termasuk penyakit lupus, di dalamnya itu beresiko lebih tinggi terhadap serangan jantung. Kemudian untuk pernyataan terakhir atau kelima, operasi bypass dilakukan jika penyumbatan arteri tidak bisa ditangani dengan angioplasti dan pemasangan ring. Ini dianggap benar karena teks menyatakan bahwa operasi bypass adalah salah satu metode yang digunakan jika angioplasti atau metode lain tidak berhasil. Oke, kita lanjut ke soal kedua berikut ini, masih di sesi kedua. Serangan jantung dapat terjadi pada usia muda. Berilah tanda centang pada kotak pernyataan terkait cara-cara menjaga kesehatan jantung pada orang yang secara genetik memang berisiko sebagai penderita. Bagian berikut ini adalah penilaian pernyataan mengenai cara menjaga kesehatan jantung yang terkait dengan informasi dari teks mengenai serangan jantung. Bagian untuk pernyataan yang dianggap benar itu ada 3, yaitu pernyataan 1, 4, dan 5. Jadi kita tetap bahas yang salah juga ya sebagai informasi tambahan dan menambah wawasan. Untuk pernyataan pertama dianggap benar karena teks menyebutkan bahwa faktor resiko serangan jantung itu adalah termasuk gaya hidup tidak sehat. Nah, merokok ini meningkatkan resiko serangan jantung ya karena tadi merupakan gaya hidup yang tidak sehat. Sehingga berhenti merokok adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan jantung. Kemudian untuk pernyataan kedua salah, di mana teks menyoroti bahwa faktor seperti kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi ini berkontribusi pada serangan jantung. Mengurangi garam dan gula ini justru membantu mengontrol tekanan darah dan kadar kolesterol. Kemudian untuk pernyataan ketiga juga dianggap salah karena teks menjelaskan bahwa penumpukan plak di arteri koroner disebabkan oleh zat-zat seperti kolesterol. Mengkonsumsi lemak jenuh ini dapat meningkatkan kadar kolesterol yang justru berisiko menyebabkan penyumbatan dan menyebabkan serangan jantung. Kemudian untuk pernyataan keempat kita anggap benar karena teks menunjukkan bahwa stres dapat berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Mengelola stres dengan baik dapat membantu mencegah serangan jantung dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Dan untuk pernyataan terakhir ini dianggap benar. Meskipun teks tidak secara langsung menyebutkan serat, tetapi menjaga pola makan sehat penting untuk kesehatan jantung dan mengurangi resiko penyakit jantung. Makanan berserat membantu menurunkan kolesterol. Bagian kita masuk pada soal ketiga berikut ini di sesi soal B sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Jadi ada 2 anak soal yang ada pada soal 3 ini. Perhatikan soalnya terlebih dahulu. Kalian bisa melihat gambar ini terlebih dahulu. Serangan jantung dapat diperparah dengan terbentuknya trombus dan embolus. Nah, untuk yang pertanyaan anak soal A, berdasarkan gambar, jelaskan perbedaan antara keduanya. Dan untuk yang B, mengapa keduanya dapat menyebabkan serangan jantung. Bagian berikut untuk pembahasan pertanyaan A terlebih dahulu. Nah, berdasarkan gambar tersebut, ada 2 struktur pembuluh darah yang menunjukkan adanya trombus dan embolus. Berikut penjelasan tentang perbedaan keduanya. Untuk trombus, ini kalian bisa lihat pada gambar bagian A dan B, ada kedua-duanya. Merupakan gumpalan darah yang terbentuk di dalam pembuluh darah dan tetap menempel di tempatnya. Trombus dapat menyumbat aliran darah di bagian pembuluh darah tertentu, sehingga darah yang mengalir ke jaringan atau organ yang memerlukan pasokan oksigen dapat terhalang. Pada kasus serangan jantung, jika trombus terbentuk di arteri koroner atau pembuluh darah yang memasuk jantung, maka aliran darah ke otot jantung akan terganggu yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan jantung. Kemudian untuk embolus, ini dapat kalian lihat di gambar bagian A. Merupakan gumpalan darah, gelembung darah, atau partikel lain yang terlepas dari tempat asalnya. Misalnya dari trombus, dan bergerak melalui aliran darah hingga menyumbat pembuluh darah yang lebih kecil. Jika embolus bergerak dan menyumbat arteri koroner atau pembuluh darah yang menuju ke jantung, hal ini juga dapat memicu serangan jantung. Bagian kita lanjut untuk pembahasan pertanyaan yang B. Keduanya dapat menyebabkan serangan jantung karena pertama, trombus yang menyumbat arteri koroner dapat langsung menghentikan aliran darah ke otot jantung. Tanpa suplai oksigen yang cukup, jantung dapat rusak atau mati, menyebabkan serangan jantung. Kemudian kedua, embolus. Ketika tersangkut di pembuluh darah arteri koroner atau yang menuju jantung,
juga dapat menghalangi aliran darah yang membawa oksigen ke jantung, sehingga bisa menyebabkan serangan jantung yang sama seriusnya dengan trombus. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 181 sampai 182 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.